hari ini kita kembali mengajak kalian. Akan kita suguhi kalian untuk menyusuri jalan kenangan bersama penyanyi-penyanyi legendaris tanah air. Dalam balutan Tonight's Memory. Ya, tentunya hanya ada di Tonight Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Apa yang ada di layar kaca? Sama persis dengan apa yang terjadi di studio Tonight Show malam hari ini. Malam hari ini Live kembali. Malam ini kita akan coba menggali lagi dengan tembang-tembang hits yang lama terpendam. Kita coba lagi, gali dan gali lagi. Mbak Rati Purwasi malam hari ini telah membuka dengan sepanjang jalan kenangan. Tapi apakah mereka... Biar sama. Iya. Mbak Rati Purwasi sehat selalu ya Mbak Rati ya. Alhamdulillah. Kemarin kita baru saja kedatangan Om Obi Mesak. Ya, kita Mbak Rati, nyanyi-nyanyi. maaf, mau dibuang juga nggak? Nggak usah. Ini beneran. Oh iya. Mbak, Kemarin kedatangan Om Obi terus cerita-cerita soal lagu yang dibawain sama Mbak Rati juga. apa judulnya Mbak? Antara benci dan rindu. Betul itu. Benci, tapi rindu. Sayang. Iya. Aduh enak banget. Dan malam hari ini kita bernostalgia bukan hanya dengan Mbak Rati saja, tapi juga sudah hadir Mbak Betharia Sonata di sana bersama Hesti dan Enzi. Silakan. Well, terima kasih rekan Vincent dan juga Desta. Tepat sekali sudah hadir bersama kita Betharia Sonata. Kita berikan tepuk tangan yang sangat-sangat meriah. Tentunya kalau mendengar nama Betharia Sonata tidak lepas dari lagu-lagu yang mellow, yang paling melekat di hati. Iya, yang membuat hati-hati jadi luka. Itu kan, Tante. Kalau ingat tuh lagu apa? Hati yang luka kan? Hati yang luka, hatinya luka. Itu ingat gak sih? Emang sudah membuat banyak orang menangis dengan lagu itu, betul? Orang-orang yang menangis kalau saya enggak. Tapi ada cerita apa sih tentang lagu itu, Mbak? Ini pakai ini. Pakai mic ini. aja. Ini Oke. palsu. Ini kita bohong, ini bohongan. Ini bohong ya. Aduh. Ya wes. Untuk pribadi saya nggak ada ceritanya. Itu memang Obi Mesak itu menciptakan karena dia ngelihat ada tetangganya dia yang berantem suami istri. Nah terus begitu, tapi sama Obi dibikin lagu tidak seperti yang itu. Tapi yang penting Berdasarkan sebenarnya ada ya, pengalaman. dia lihat tetangganya dia gitu loh. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh Om Obi Obi Mesak karena melihat kejadian dari tetangganya. Tetangganya. Makanya berarti dia suka ngomongin tetangganya, Om Bobi. Jadi penasaran. Mungkin nanti kita tanya langsung Kita ya. langsung tanya. Tapi ada baiknya kita mendengarkan saja lagu Hati yang Luka. Oke. Selamat malam untuk kru yang berada di studio dan juga yang di rumah. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah. Demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang?
Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Ayo Vincent, tarik. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Wow, wow. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Wow, wow. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Wow, wow. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Wow, Mbak Betharia Sonata. Lanjut ya dong, lanjut. Biarkanlah ada duka malam ini. Mungkin esok kan kau jelang bahagia bersama Yang lain. yang lain. Oh. Mr. Bewok, keren banget. Keren banget. Oke, berikutnya Ya. nih ya. Nih kita bernostalgia lagi dari seorang dilempar mic-nya. Punya gue juga dong. Berikutnya sebuah lagu nostalgia Ya. dari seorang Mbak Dian Piscesa. Ya. Nah, ini berjudul Tak Ingin Sendiri. Mbak Rati ada pengalaman apa dengan lagu ini, Mbak? Tak ingin sendiri. Iya. Saya merasa sampai sekarang saya sendiri. Aduh. Enggak, Lah. You are not alone. enggak, maksudnya Are you alone? tak ingin sendiri ya, maksudnya semua orang juga pasti nggak mau sendirian Benar. ya. Ya, itu Gitu. dia. Jadi kan dengan lagu ini Mbak Dian Piscesa pas banget gitu. Kalau Kan gitu, ada kita berdua selalu menemani Mbak Rati. sedap. Itu nice show. Langsung saja Ya. tanpa berlama-lama dan tanpa banyak cincong kita dengarkan bersama Tak ingin sendokir. sendiri. Iya. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang
memilukan, tapi dibawakan dengan apik, luar biasa. Sangat merdu sekali ya. Tapi berikutnya lagi-lagi bersama Emang udah Mbak tahu ya lagu itu? Hah? Tahu, udah lahir dulu. Tapi selalu dengar, hampir sekali jawab. Kalau aku kayaknya belum lahir loh Titi. Belum lahir ya, nggak tahu ya. Tapi tuh mamaku sering banget mendengarkan lagu-lagu itu, jadi aku tahu. Kita seumuran loh ini. Oh iya benar juga ya. Tapi yang pasti yang ini ada lagu tembang yang tentunya akan dinyanyikan oleh Mbak Betharia Sonata. Ini lagu ini adanya di tahun 1994. Tandanya aku baru umur 2 tahun loh. masih mungil sekali. Berjudul Tak Mungkin Lagi. Ada pengalaman apa Mbak tentang lagu ini? Tadi kan Untuk pribadi nggak ada, cuma ini almarhum Yani Libels. Ya. Dia yang mendobrak, dia yang mendobrak karena dia lihat nggak mau Beta dikasih lagu yang melo-melo terus. Akhirnya dia mencoba lagu yang beda warnanya seperti ini. Terus ternyata berhasil juga gitu. Langsung saja kita dengarkan. Oke. Tak Mungkin Lagi. Kau membuat hatiku jadi tak menentu. Kau teganya padaku, mengkhianati cinta kita. Dulu hatimu janji padaku bahwa kau menyayangiku, tapi sini hanya kelabu yang mewarnai cinta kita. Oh, tak mungkin lagi dan tak mungkin terjalin lagi. Tak mungkin lagi dan tak mungkin mengharapkanmu. Tak mungkin lagi, oh tak mungkin berpikirkanmu. Tak mungkin lagi, oh tak mungkin berharap cintamu. Lagi dan tak mungkin Well, malam hari ini kita akan ajak semua bintang tamu dan tentu saja Vincent dan Desta untuk bermain taksi tebak profesi. tebak profesi hari ini apa Ibu? Jadi di belakang saya sudah ada 3 wanita cantik. Mereka semua mengaku kalau mereka adalah wedding singer. Wow. Ya, kita nggak Jahit tahu. berarti ya, buat Bukan, kawinan. itu Bukan. singer. Itu mesin jahit. Singer. Sungguh jadul sekali. Mereka mengaku seorang wedding singer. Mungkin memang betul. Yang pasti ada salah satu di antaranya wedding singer. Tapi mungkin yang lainnya terkait dengan wedding juga. Bisa Oke. WO-nya, Betul. mungkin atau apanya. Atau makeup artisnya, bisa aja semua bisa. Bisa jadi ya. Mungkin ada hubungannya. Tapi yang kita cari adalah wedding singer. Bagaimana caranya? Ada peraturan tersendiri, Enzi?
Jadi bingung ya, Bu, karena saya disuruh pindah posisi. Gimana sih, Bu? Sungguh tidak ada kerja. Itu ngapain otaknya di mana? Mana dong? Yang pasti, Manggung terus. yang pasti Anda boleh bertanya apapun, tapi tidak boleh mengizinkan mereka untuk mengeluarkan suaranya untuk bernyanyi. Ya. Tapi suara-suara yang lain boleh. Tapi gestur misalkan boleh, contohnya misalkan ya, gimana caranya menyapa penonton gitu. Di saat lagi ada nikahan. Bener nggak Seperti sih, itu. Bu? Iya boleh, boleh, boleh. Anda ini jelas tapi tidak yakin. Bayang nomor 2 kalau nomornya kelepas nggak apa-apa dilepas aja. Dari tadi sibuk banget begini-gini. Ya nggak Ya, apa-apa. seperti Anda terlihat, wedding singer nomor 1, wedding singer nomor 2, dan wedding singer nomor 3. Lu Persamanya ngapain sih lu ngapain? Sini lokasi lu. Ngelihat. Persamanya mereka sama-sama menggunakan bahan bludru ya. Ini Oke. terlihat sekali, tapi mungkin itu yang membuat dia bingung ya. Bu kapan mainnya Bu? Ngomong terus. Kita langsung aja sama tim yang pertama. Kita Itu dulu ada ya, Kak Mbak Desta, Betaria. juga sama Mbak Kira-kira mau Betaria disuruh apa ya. nih? Mau memberikan pertanyaan kepada nomor yang Oke, keberapa? kita minta nomor 1 dulu. Nomor 1, silakan. Nomor 1 Baju silakan merah. Apa? berdiri. Mau melakukan apa? Coba bagaimana menyapa para pengantin Oh, yang malam ini menyapa sedang menikah. pengantin. Iya, pasti kan pengantin. kalau namanya wedding singer menyapa dulu dong. Iya, 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 iya. Untuk para tamu undangan. Iya, gitu. betul. Iya. Coba silakan. Boleh ini langsung Nomor di sini. Ini ada stand mic. Bung Syah. Nih, ada yang tahu. Oh, di sini ya. Bahaya ini. Oke, silakan. Maksudnya ucapan sebelum nyanyi begitu dipanggil kan Nah. langsung. Menyapa iya, iya, pengantin. iya. Ini adalah lagu Menyapa persembahan dulu, untuk apa selamat- ya? Iya, iya. Gimana cara? Oke, silakan. Pengantin Selamat atau malam buat para hadirin, para tamu undangan. Saya ingin menyanyikan satu buah lagu untuk pengantin yang ada di Palembang. Oke. Oke, oke. Terima kasih. Nomor 2. Apakah cukup? Nomor 2. Udah enak aja lu. Gantian dong. Gantian. Gantian Tunggu dong. giliran. Masa langsung nomor 2? Ya tunggu giliran lu gimana sih Ini lu? mau dites semuanya Nomor ya. dua, Bu. Iya, Nomor iya, dua. iya. Nomor 2 coba. Sama ya pertanyaan. Enggak, Bu. pembuatannya. Nomor 2 tadi menyapa, Coba. yang nomor 2 saya pengen Begitu. menyapu, Bu. Ya, Jangan dong. begitu dipanggil kan harus Iya, mengucapkan betul. selamat malam dan lain-lain dulu. Coba gini. Kita lihat. Selamat malam pada hadirin semuanya. Ya. Terima kasih sudah menghadirkan saya di Jadi sini. gesturnya enak ya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk pengantin dan seluruhnya ya, semuanya ya. Cukup. Cukup ya. Ini tadi kan menyapa, yang ini menyapih, Bu. Bisa nggak? Ya nomor 3. Nomor 3. Menyapi bayinya berarti udah nggak minum ASI lagi. Nomor 3 ya, Bu ya. Ya, Coba ya. silakan nomor 3. Nomor 3 silakan. Mister ya Selamat kan? malam. Kedua mempelai yang berbahagia, saya akan mempersembahkan lagu spesial untuk kedua mempelai yang berbahagia. Semoga semakin bahagia, dapat membina keluarga yang samawa. Bingung. Enak ya. Bingung. Enak, enak. Yang mana ya wedding singer? masalahnya takutnya Yang nanti mana gitu kan? salah-salahin Pasti gitu. Enggak, Bu. bingung Enggak, kan. Mbak. Karena Ya. mereka harus tidak boleh disalah-salahin ya. Kalau emang tidak. bener Betul, mereka betul. bisa Nggak ada, harus nggak ada. bisa Oke. apa Dan gitu, yang- Mbak. Tidak boleh disalah-salahin. Iya, nggak boleh ya. Dan emang Tidak yang boleh minta bersandiwara gitu. Tidak boleh. Tidak ada yang Oke. bersandiwara. Harus acting seakan-akan beneran ya. Oke, cukup. Silakan. Nggak usah kayak gitu kan. Deket-deket, deket-deket. Nggak usah kayak gitu. Gimana sih? Saya cuma meminta buat masing-masing ekspresinya ketika habis bernyanyi, Ya. turun ke ada gubuk kambing guling tapi udah habis. Ya kan, itu habis nyanyi lapar. Biasanya habis nyanyi lapar ya. Itu nungguin kambing guling enak. Tolong yang lebih Mau penyanyi, mau tamu, mau pengantin, sama semua ekspresinya kalau Ya udah kalau gitu somai deh, somai. Tolong Somai jangan habis. usah. Yang lebih relate dong Ya pertanyaannya. udah, berarti aja yang bener nih. Berarti Di mungkin panggung, nggak di panggung. kayak ngeles ketika suka ada kan tamu undangan yang minta nyumbangin lagu kayak gitu ya. Misal, Bu, sama lagu ini dong, gitu. Enggak, itu biasa, Kalau ini biasa. ngajak Ekspresi, berduet ekspresi. sama tamu Nah, undangan bisa. ngajak berdua sama tamu, ngajak Betul. berduet sama tamu. Ngajak duet dengan tamu undangan tapi dari kawinan yang di sebelah. Enggak dong. Ya itu. Sama saya pengen tahu bagaimana ketika bernyanyi, mempelai naik, terus ternyata mempelainya mantan Anda. Yang relate. Ya kan? Hah? Tadi. Masa nggak tahu mantannya nikah? Begini aja deh. Aduh. Udah. Ini pertanyaan nih, nggak ada yang berbobot. Kan nggak kena, tadi nggak kena. Pertanyaannya nggak berbobot. Bener Ini udah bagus dia. Duet. Mengajak penonton untuk duet atau dari sepupu ada yang mau nyanyi. Iya. Iya. Mau coba nomor berapa? Sepupu ini Nomor apa berapa? udah tua banget? Udah Pak, nggak usah ditahan. Loh enggak. Biasanya. Saya mau dari nomor ini nih. Nggak direspon, Ya. pinjam. Dua. Dari dua. Semuanya aja Berdua, kali. silakan. Ya. Ntar dari dua,
satu baru ketiga. Jadi ada keluarga mau nyanyi. Bisa diem dulu nggak lo? Udah. Dia bisa milihin rambut makanya begini. Silakan. Ada yang mau berdua sama saya? Nomor berapa lagi Mbak Rati? Tiga. Nomor tiga. Mengajak Harus ada contohnya. saudara untuk bernyanyi. Untuk Bapak Vincent, perwakilan dari keluarga mempelai pria, dimohon untuk bernyanyi di sini menyumbangkan suara emasnya. Atau mungkin suara perunggu atau suara perak juga boleh. Mempelainya mantan gue. Udah. Nomor 1 coba ya, coba. Kalau Wah, ketika jelas ini ya. Jelas ya. Jelas ini. Nomor 1. saya suka loh. Nomor 2 tuh ketika megang mic tuh ada gerakan ya. Dan Bu, kayaknya penyanyi kita nggak ada yang peduli. Mereka ngobrol. Malah arisan lagi. Silakan. Silakan. Dari mempelai wanita, ada saudaranya mau menyumbang lagu. Silakan. Terlalu simpel. Iya. Dari cerpelai wanita tadi. Bukan terpelai itu tupai. Mempelai. Mungkin karena ini sekarang yang sedang berdiri nomor 1 coba praktekkan ketika sedang menyanyi, tapi nggak usah keluarin suara. Oh, Tapi goyangan ya. joget-joget tipisnya. Ini penting. Ya, sambil pegang. Soalnya beda penyanyi wedding sama penyanyi yang Di buat kafe. kalau lagi orang meninggal kan ngundang kan pasti dia nyanyi dia. Iya, betul. Gitu. Beda. Penyanyi wedding sama penyanyi wedang tuh beda. Kalau wedang kan sambil nulang-nulang nyanyi, nulang-nulang minuman. Coba gayanya gak? Nggak ada penyanyi wedang. Wow, Nah, ada feelnya. Lihat. Nomor 3. Diskusi berarti ini lawan kita. Nomor 3. Bernyanyi. Bernyanyi. Oh iya, kamu bernyanyi. Ya. Ayo bernyanyi. Ada. This is Kalau aku nomor 1 kayaknya deh. ya nggak boleh. Nomor 1. Nomor 2. Ini jagoan aku nih nomor 2 nih. Nomor 2 nih aku jagoin nomor 2. Ini tuh. Gini. Lagu spesial yang dipersembahkan dalam acara wedding. Ya udah silakan. Oke. Silakan duduk nomor 1, nomor 2, Saya nomor sekali Bu. 3. Saya minta nomor 3 untuk sisirnya dicopot dulu. Itu bukan sisir, itu buat nomor. Itu nomor 3 saya kira sisir. Itu nomor Pak. Oke, langsung berunding. Aduh. Langsung berunding, nanti saya akan hitung sampai 3. Timnya Mbak Rati sama Vincent pilih nomor berapa, Desa Bareng-bareng sama aja. Beta Udah tahu ya, nomor Mbak ya? berapa. Sebutkan secara bersamaan ya, kita hitung ya. Kita hitung satu Sudah, sudah ya. Sudah oke? Iya, Sudah oke benar. nomornya? Benar. Oke nomornya? Ya. Sudah oke? Ini masih kekeh ya kan? Ini masih kekeh nih Mbak Rati. Udah mendingan gini aja kalau Vincent sama Desa nggak usah nembak biar dia ngomongnya Ya udah mereka bertiga aja. Iya. Enggak bisa. Iya. Nggak bisa Mbak Rati silakan. memilih siapa? Wah, Satu, bareng-bareng. Berarti nomor berapa? 2, 3. 3. Oh, sama nomor 3. Oke. Nomor 2 kalau aku sih ya. Dia gini aja udah. Bu, Iya. Ini wedding. Nyapa penonton aja tadi gini-gini. Itu nyanyi beda. Bukan di wedding kalau begitu. Saya pengen nonton soalnya. Baiklah, Yang merasa menjadi wedding singer. sesungguhnya. Silahkan berdiri. Silakan. 2. 3. Gak ada yang berdiri? Benar. Pembuktian Mbak. Mbak Rati sebagai satu. Ini kan udah dia memilih satu. Berarti Tadinya 1 nih Mbak Rati. Berarti yakin nomor 1. Kamu sebenarnya profesinya Kepada apa? para tamu undangan dipersilakan untuk menyalami kedua mempelai sambil dihibur oleh penampilan diceritakan langsung ini beneran ada sekarang nih. Oh iya. Sambil dihibur oleh penyanyi wedding kita dari nomor 3. Yuk. Nah, I have died every day waiting for you.
Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. Nomor 1. I love you for 1,000 more. All along I believe I would find you. Time's proud. Au. Apa saya kata nomor 1? Enggak, udah nggak lewat. Ya, kembali lagi Tonight Show. Waiting for you. Sebelum kita lanjut nostalgiaan lagi bareng Mbak Rati dan juga Mbak Betaria. Ya. Kita ada info penting yang kalian tidak boleh lewatkan Tonight Lovers. Seperti yang kita tahu, di hari Minggu kemarin 1,2 juta vaksin COVID-19 dilaporkan sudah sampai tiba di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi harapan baru supaya kita bisa segera terlepas dari pandemi ini. Benar, itu Sinovac ya. Ya, yang Sinovac, sudah sampai ya. Sinovac. Dan tapi ini ternyata masih banyak masyarakat yang mungkin belum paham banget tentang keamanan dalam tahap pengembangan uji klinik vaksin COVID-19 ini. Iya, nah karena itu sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara vaksin COVID-19 tingkat pusat Ya, ya. kita sudah terhubung via Selamat malam Skype Dr. ya. Reisa. Selamat malam. Hai. Waduh. Hai. Aduh lama nggak ke Tonight Show nih Dr. Reisa nih. Ya ampun, kangen banget sama kalian. Miss Ya you ampun. too. Aduh. Dok, masih di daerah itu kliniknya yang waktu saya ke sana. Iya, tapi kan pandemi Iya, nggak bisa ya. praktek Iya, iya. dulu. Oke, kita ngomongin vaksin Dok ya. Ini udah datang nih ya vaksin COVID-19. Nah, apa artinya masyarakat udah boleh lega? Akhirnya ada cara untuk menghentikan pandemi ini, Dokter. Iya, memang salah satu caranya untuk menghentikan pandemi itu dengan adanya vaksin gitu ya. Ya, Karena selama ini kita juga belajar dari pengalaman, adanya vaksin-vaksin yang tersedia ini bisa menghentikan beberapa wabah yang telah ada di dunia sebelumnya gitu. Karena memang salah satu caranya supaya virus ini nggak tahu mau hinggap ke siapa lagi, nularin siapa lagi, adalah ya terbentuk kekebalan kan. Nah, kekebalan spesifik yang terbentuk ini bisa datang dari vaksin gitu. Oke. Kenapa kok melawan COVID-19 ini harus divaksinasi, Dok? Soalnya vaksin itu kan sistem kerjanya gini, dia itu begitu disuntikan, nanti ada antibodi yang terbentuk di badan kita. Antibodi ini sistem imunnya khusus atau spesifik. Jadi begitu sudah terbentuk, kalau misalnya nanti virusnya itu suatu ketika masuk ke tubuh kita, maka dia udah kenal dan bisa langsung melawan. Ya ibaratnya kayak kunci dan lubang kunci, jadi khusus gitu, nggak bisa kita samakan dengan sistem imun yang secara biasa aja yang lain-lainnya ini. Karena setiap antibodi yang terbentuk pasca infeksi itu spesifik dan berbeda untuk setiap penyakit lainnya. Oke, iya. Dengar-dengar Sinovac ini sudah 97% Ya, tadi katanya? saya dengar hari ini 97% kabar dari saya baca tadi. Benar, Dok? Gini, ini kan masih dalam tahap uji klinis fase 3. Ya, Jadi kita nanti masih nunggu nih hasilnya setelah selesai semuanya uji klinisnya akan ditinjau lagi oleh Badan POM. Nah kalau udah ditinjau baru kelihatan tuh berapa sih sebenarnya. Oke, ini Jangan banyak ada klaim-klaim sebelumnya. ini banyak yang sebetulnya jadi sanksi. Bahkan keluarga saya ada yang bilang bahwa vaksin itu kayak dimasukin penyakit. Nah, itu kan jadi pada takut nih, Dok. Itu penjelasannya gimana, Dok? Sebenarnya enggak sih. Jadi vaksin itu bukan penyakitnya, tapi bisa jadi dia bagian dari penyakitnya. Nah, untuk vaksin COVID-19 sendiri, ini kan inactivated. Jadi dia tidak aktif nih si virusnya. Dimasukkan ke dalam vaksin dan dimasukkan ke tubuh kita tujuannya untuk terbentuklah si tadi antibodi spesifik. Kalau aku boleh mengibaratkan tuh gini, memberi vaksin ke tubuh kita itu kayak ngasih informasi ke para petugas imigrasi. Jadi tiap hari ini kan ada jutaan virus kuman-kuman yang ada di tubuh kita seliweran. Nggak tahu mana yang jahat, mana yang baik. Nah kalau udah dikasih tahu, oh ini kalau ini suatu ketika ada yang masuk nih di tubuh kita, langsung serang aja ya, nggak usah nunggu dia bikin gejala dan bikin sakit. Ya udah, nanti begitu beneran masuk, bener kan? Jadi si petugasnya udah ngasih tahu tentaranya, nih datang nih beneran, langsung diserang. Dicegah. Gitu. Tapi kan untuk apa ya, salah satu cara untuk membasmi pandemi ini adalah dengan divaksin. Nah kalau misalnya ada yang bandel, nggak mau divaksin itu akan gimana ya, Dok ya? Rugi sendiri sih pastinya. Tapi kan merugikan orang lain juga, karena kan pandeminya nggak kelar-kelar. Iya, itu dia. Kita tuh mengharapkan adanya yang namanya herd immunity atau kekebalan komunitas. Kalau misalnya 70-80% penduduk dunia itu punya kekebalan terhadap si virus ini,
maka virus ini udah nggak tahu mau hinggap ke siapa lagi, akhirnya dia bisa hilang. Kita kan banyak banget pengalaman sebelumnya penyakit-penyakit yang dulunya ada, sekarang udah nggak ada lagi. Iya, benar, Ya benar, kan? benar. Iya, iya. Nah, kita berharapnya agar semua orang itu mau divaksinasi. Karena kita dapat antibodi itu cuma dengan 2 cara. Either kamu sakit, terinfeksi beneran, atau dari vaksin. Pilih yang mana? Tapi dok ya, walaupun nanti insya Allah vaksinnya semua udah berjalan lolos uji klinis. lancar, uji klinis, sudah divaksin, amin, amin. tetap 3M-nya itu harus ya, pakai masker, mencuci tangan itu tetap harus terus ya sebenarnya, itu satu budaya yang bagus juga sebenarnya. Benar banget. Kenapa begitu? Karena yang namanya pencegahan itu harus paripurna. Jadi betul. meskipun udah ada vaksinnya, udah ada obatnya pun nanti, kita mau nggak mau kan hidup berdampingan terus dengan virus ini. Sampai virus ini benar-benar hilang, gitu kan. Jadi selama virusnya ini masih ada, kita tetap harus terapkan protokol 3M. Masker, menjaga jarak, mencuci tangan, gitu. Dan juga dibantu dengan 3T. Apa tuh? Tracing, testing, dan treatment. Oh, Gitu. Dok. Jadi 3M, 3T, plus vaksinasi. Tapi saya dengar info juga bahwa ini vaksinnya baru 18 sampai 59 tahun ya dok ya? Kita tuh kan berusaha bekerja sama dengan seluruh produsen yang vaksin yang ada di seluruh dunia. Yang saat ini kita sudah masuk ke Indonesia adalah Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma. Nah, untuk vaksin ini memang seperti itu keadaannya. Tapi nanti kita tunggu rilis resminya ya. Tapi kita berharap kita bisa kerjasama juga dengan yang lain agar semuanya bisa dapat proteksi nih semua usia. Amin. Kita doain aja bersama ya. Amin, amin, amin. Nah dok, pengalaman vaksin di Indonesia sendiri dalam menghentikan penyakit infeksi, boleh dikasih info ke kita? Oke. Oh banyak sebenarnya. Kita tuh dari tahun 1956 itu udah ada vaksinasi cacar. Yang akhirnya bisa sangat-sangat mengontrol. Dulu cacar itu mematikan banget. Nah sejak kita banyak divaksinasi, akhirnya kita walaupun timbul gitu ya satu ketika sakit terinfeksi kan ringan. Nggak menyebabkan kematian gitu. Terus ada campak, ada BCG, itu tahun BCG itu 73. Terus tetanus tahun 74, polio itu tahun 81 gitu. Banyak banget. Dan sampai 2018 kemarin kita sempat outbreak juga salah satu penyakit yang serem banget, difteri. Dulu tuh sepanjang saya sekolah saya nggak pernah lihat. Jadi tuh penyakit kayak udah lupa aja gitu kan. Tiba-tiba tahun 2017-2018 outbreak lagi, muncul penyakit difteri yang mematikan lagi sampai akhirnya Kemenkes bikinkan tuh outbreak response immunization gitu dengan vaksinasi massal difteri. Dulu kita 2018 sempat juga kan. Iya, betul. Rame-rame lagi di sekolah-sekolah disuntikin lagi, akhirnya terkontrol lagi. Dokter kan vaksin wabahnya. Vaksinnya jadi banyak banget nih dok, vaksin ini itu nggak nyampur di badan kita dok, kan banyak banget ya berarti ya. Ada rubella, ada apa lagi tuh? Tadi itu polio, cacar, BCG, nah itu banyak banget dong dok, itu gimana dok? Nggak masalah, karena vaksin kan sebenarnya ini spesifik untuk satu penyakit, jadi beda-beda. Jadi kalau udah punya antibodi untuk polio, dia antibodi khusus, nggak bisa untuk TBC misalnya. Jadi memang beda-beda di tubuh kita. Makin banyak informasi yang diterima oleh tubuh kita, pengalamannya banyak, ya makin kuat tubuh kita menghadapi penyakit-penyakit infeksi yang berbahaya ini. Nah dokter mau nanya lagi terakhir nih ya, resiko antara orang yang divaksin dengan yang tidak tuh seperti apa? Misalkan saya disuntik vaksin, Desta nih disuntik mati misalkan, terus enggak, maksudnya Desta nggak divaksin, resikonya seperti apa dok? Yang pasti potensi sakit dong. Sakit COVID-19 ini kan penyakit yang luar biasa ya. Kalau gejalanya alhamdulillah dapatnya yang ringan ya bersyukur. Kalau tiba-tiba dapat yang berat siapa yang tahu gejalanya. Betul dok. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Terus kalau orang sakit, begitu dia sakit ketularan, dia kan jadi nggak produktif. Kehilangan masanya minimal isolasi mandiri 2 minggu. Itu kalau ringan. Kalau penyakitnya berat bisa berbulan-bulan. Terus biayanya lagi kan, pengobatannya. Ya ada bagian-bagian orang yang di cover gitu lah ya, tapi kan nggak semuanya. Terus rata-rata per orang sakit kena COVID itu kan bisa habis 160 sampai 450 jutaan tuh. Jadi bayangin deh itu, kalau misalnya kita sampai dirawat, terus kalaupun misalnya ada orang lain nih yang dirawat, itu ngabisin uang pajak kita juga loh. Benar. Nah, terus belum lagi beban psikologis yang ditanggungkan, ya ampun. Himbauan dari dokter apa dok untuk masyarakat saat ini dok? Meskipun sekarang vaksin sudah mulai datang, kita harapkan semua prosesnya berjalan dengan lancar. Tapi pandemi masih ada ya teman-teman semua. Jadi tetap waspada
jangan stres, karena stres nanti imunnya turun lagi. Yang Ya. penting tetap terus optimis, tapi ya itu harus disiplin protokol kesehatan. Amin. Ingat tetap pakai masker. Ini jumlahnya makin banyak lagi Iya nih banget, yang Dok. terinfeksi, terkonfirmasi positif, makin dekat lagi lingkaran kita, ya kan? Iya banget. Makanya harus pakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan, Iya. gitu. Dokter, ini saya bisa beli vaksin di online shop udah ada belum, Dok? Nggak ada dong, jangan Belum ada, ngaco. ya. Baik, terima kasih Dokter Terima kasih, Reisa. Dokter Reisa. Salam buat Hamis Daud dan juga terima kasih buat Reisa. Ya, terima Bercanda kasih sudah mulu. mau berbagi informasi tentang vaksin bareng kita. Semoga semuanya bisa kembali pulih seperti Amin. semula. Amin. Bisa beraktivitas Thank you. normal seperti sebelum muncul pandemi. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, sehat-sehat. Selanjutnya kita akan kembali bernostalgia lagi dengan tamu-tamu kita. Mitra Show. Balik lagi bersama Mbak Rati dan juga Mbak Betaria. Selama pandemi bagaimana? Apakah masih terus bernyanyi? Karena kalau yang sekarang-sekarang kan pada virtualan. Apakah kalian juga ngikutin? Kalau Mbak Betaria? Ya enggak sama lah, semuanya sepi. Iya, berarti nggak nyanyi-nyanyi ya selama pandemi ya. Ya enggak boleh. Terus di rumah Kita ngapain aja, Mbak ikutin- Betaria? Kita ikutin peraturan. Ya. Cari sehat dulu sementara Betul, ini. betul. Di rumah ngapain aja, Mbak? Banyaklah kesibukan yang harus kita jalani supaya kita nggak boring. Ya itu dia, iya kan? Ya. Ya. Kalau Kalau Mbak kalau Rati? saya bikin event-event sendiri sama teman-teman gitu, sama Mbak Endang juga. Oh, bikin Itu event. Virtualan? Virtualan atau? Enggak, itu bikin seperti temu kangen bersama Endang Rati gitu. gitu. Jadi event-event ya temu biar kangen biar gitu ya. kita bisa kumpul walaupun memang sedikit orangnya nggak banyak gitu ya. Tapi kita berusaha untuk seperti ada Protokol ada kesehatannya kegiatan ya. Keamanannya juga terjaga. Mbak Betaria Kegiatan. ada anaknya Mbak Beta yang mengikuti jejak sebagai penyanyi nggak? Yang lebih besar mungkin ke dunia film. Ikut ke bapaknya bukan ke saya tapi Nggak ada yang ikut jadi penyanyi, Mbak? Bisa nyanyi cuma yang perempuan itu yang perempuan ya. Tapi saya agak melarang untuk menjadi penyanyi sih. Loh, Kenapa Mbak Betaria? Mbak? Menarik ini. Ini lucu Saya juga nih. kepengennya. Iya. Saya kepengennya. Kalau yang laki kan udah dia jadi Film. film, kayak bapaknya. Kalau yang perempuan, saya kepengennya dia menjadi kaum menjadi businesswoman atau apa, intelektual aja. Di luar dunia entertainment. Di luar. Tapi kalau dia Kenapa? memang ngotot pengen jadi penyanyi nggak apa-apa juga kan? Silahkan, cuma Dianjurkan. Gimana? Karena saya bilang kalau untuk menjadi penyanyi itu harus seperti saya, strong, kuat, tahan banting. Ya, kalau anak saya yang satu ini agak lembut. Gitu lah. Jadi dia Takutnya mungkin nggak kuat ya? nggak kuat. Kerasnya dunia. Kalau saya, siapa yang berani bentak saya? Oh. Nah, di dunia itu harus begitu. Dia harus kita harus strong. Survive. Iya, survive. Kalau lembut bisa-bisa. Tapi kan lembut kan mungkin yang Mbak Betaria begitu dia dihadapkan dengan itu mungkin dia akan jadi keras. Wah, bisa jadi. Mbak Betaria mah kabelnya keluar itu. Kabel ini. Nah, kalau Mbak Rati, ini Mbak Rati sama Mbak Betaria sama-sama punya pengalaman menarik dengan fans fanatik. Mbak Rati dulu coba. Ya. Diapain, Mbak? Pada saat itu saya nggak tahu kalau itu fans fanatik ya. Terus pas ketika saya kasih nomor telepon, dia tuh setiap hari telepon gitu kan. Setiap malam mau tidur juga telepon gitu. Ke rumah tuh ya? Ke telepon handphone ya. Oh, ke handphone. Handphone kan. Terus sebenarnya udah lama sih itu pakai surat-suratan semenjak dulu belum ada handphone kan surat ya. Nah itu juga udah sering gitu surat tapi dari orang yang sama tuh ya? Orang yang sama. Wah ini panjang berarti ya maksudnya masanya cukup lama dari juga saya fansnya. muncul dia sudah senang kan. Dan fanatik kan. Sampai saya sini udah ada handphone terus masih dia juga dapat nomor telepon saya terus dia sering telepon malam-malam kalau nggak telepon tuh pasti dia kayaknya
susah tidur atau gimana saya Tapi nggak tahu lagi. ganggu nggak menurut Mbak Rati? Mengganggu. Yo malam. Kenapa nggak di stop gitu nggak? Nah akhirnya saya ganti nomor telepon, terus dia nggak ada lagi kan, dia harus pakai surat, ngasih surat lagi, ngasih surat. Akhirnya udah lama saya nggak ada kabar-kabar, tiba-tiba ada teman saya ngasih tahu udah meninggal. Jadi saya merasa berdosa, dia merasa kecewa gitu, kok Rati seperti ini gitu, katanya kok gitu. Ya. Ini Kamis Misteri ya? Enggak. Kalau Mbak Betara sendiri punya ada cerita? Fanatik ya? Iya. Dulu waktu saya lagi remaja, lagi lucu-lucunya. Wah, sampai sekarang lucu Mbak. Pokoknya lagi gemesin deh buat semua fans di seluruh Indonesia. Dulu itu ya, ada satu fans saya yang paling gokil banget. Dia nongkrongin di rumah, nyamperin ke rumah, terus sampai nggak pulang-pulang. Sementara orang tua saya itu kan orangnya terlalu ini Keras. baik banget buat Open. fans. Sampai saya nggak berani pulang ke rumah, saya nungguin di mobil di luar karena saya takut dia ngancem pokoknya kamu harus kawin sama aku. Wih, malah. Itu. Jadi Akhirnya dikawinin? Enggak. Begitu saya dia terus kan bertahun-tahun terus gitu. Terus begitu saya nikah, dia keluarlah surat. Itu surat, awas kamu kalau ketemu aku kuliti katanya gitu. Dikulitin? Akan kukuliti katanya. Serem banget Mbak. Iya. Terus? Ya udah orang Kejadian dikulitin nggak? Enggak dilaporin atau di... Enggak, zaman dulu mana lapor-lapor gitu. Akhirnya gantinya gimana Mbak? Hilang begitu aja. Hilang aja? Biarin aja. Oh, oke. Ngeri juga ya. Ngeri. Serem ya? Yang satu ceritanya akhirnya meninggal, yang ini mau dikulitin. Dikuliti katanya gitu. Serem-serem ya. Gimana kalau sekarang kita tebak-tebakan penyanyi wedding lagi? Gak usah, udah. Nomor 1. Ya. Mbak Betara Sonata, terima kasih. Mbak Rati Purwasi juga sehat-sehat selalu yang penting. Bahagia dan sukses selalu dan terus berkarya. Terima kasih My Own Music, terima kasih All Crew, terima kasih semuanya. Kita pamit dulu. Selamat istirahat. Dah. When I was a little bitty baby, my mama